Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Midi. Kali ini tetap temanya ngobrol-ngobrol lagi dengan para sepuh, guys. Nah, kali ini aku ngobrol dengan Mas Anggi Krishna. Halo, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman para senior terutama ya pasti udah tahu Mas Anggi. Apalagi anak desain yang terjun di tahun 2012 ke atas lah ya. Itu pasti kalian nggak asing sama yang namanya ruangfreelance.com, guys. Jadi dulu itu aku ketika terjun di industri kreatif, referensiku ya di situ. Baca-baca artikel. Ini yang tulis ya ini, Mas Anggi orang di balik itu. Ada lagi gantibaju.com. Nah, kalau kalian tahu gantibaju.com, di mana kita bisa ngejual karya ilustrasi kita, karya desain kita di situ berupa baju, merchandise dan lain-lain. Nah, Mas Anggi juga ada di situ, guys. Nah, Mas Anggi ini kebetulan dia seorang sepuh senior yang sangat expert, yang mana teman-teman Malang atau teman-teman lain termasuk saya itu sering banget minta petunjuk ke beliau. Makanya aduh, ini kalau kalian nggak dengerin Mas Anggi itu sayang banget. Oke? Kali ini temanya yang mau aku obrolin sama Mas Anggi adalah bagaimana teman-teman yang ingin memulai membuat sebuah desain studio. Nah, triks dan tipsnya gimana atau awalnya seperti apa bisa langsung disampaikan oleh Mas Anggi. Oke, monggo Mas Anggi. Jadi kalau Mas Anggi gak perlu intro perkenalkan, udah tahu semua nih sama Mas Anggi nih, guys. Oke, monggo Mas Anggi, langsung saja guys, kita gas. Temanya bangun studio. Gimana Mas? Awal-awal gimana? Ya penontonnya mungkin juga bukan orang-orang zaman dulu juga kali ya. Kalau yang zaman sekarang mungkin belum kenal, jadi bisa kenalin dulu ya. Namaku Anggi. Mulai ngulik main di dunia kreatif itu ya tahun 2006 kali ya. Jadi mungkin zaman-zaman internet masih nanut gitu ya, udah susah banget. Terus saking susahnya nyari bahan, akhirnya bikin bahan sendiri, dicobain semua macam-macam. Dan startnya aku bikin studio sendiri dari tahun 2008. Wih, 2008. Ya, 2008. Dan jujurnya sih memang awal-awal kita mungkin startnya pasti dari freelancer ya. Mau kerja sendiri, mau jalanin sendiri, mau ngulik sendiri, mau punya pencapaian sendiri gitu. Tapi kan ujung-ujungnya kalau kita sendiri pasti larinya lebih cepat tuh. Cuman pasti nggak bisa lebih jauh. Tapi kalau kita bareng sama tim, bareng sama kawan-kawan dan segala macem, itu kita akan pasti larinya lebih jauh. Gitu. Tapi memang nggak bisa lebih cepat karena gerbong kita lebih banyak. Lebih banyak. Tapi pasti bisa ngasilin yang super duper lebih besar. Nah, ada ruang freelance di pertengahan ya 3 tahun setelahnya tuh aku pasti selalu bilang jangan lama-lama jadi freelancer. Kenapa sih? Ya pasti kalau jadi freelancer tuh ujung-ujungnya mati rasa menurut saya. Mati rasa tuh berarti kerja nggak ingat waktu. Terus udah gitu semua orang jadi perfeksionis, terus macam-macam lah. Jadi ada beberapa hal yang akhirnya kita beneran jadi mati rasa, jadi nggak bisa berkembang secara layaknya studio yang akhirnya nanti bisa lebih besar, lebih berkembang gitu. Ya udah akhirnya aku selalu bilang jangan lama-lama lah jadi freelancer gitu. Harus jadi business owner. Kalau ujung-ujungnya pasti business owner gitu. Oke. Jangan lama-lama, ini menarik. Kalau kata jangan lama-lama tuh idealnya berapa lama Mas untuk menjadi freelance dulu sebelum membangun studio? Dulu gue bikin level sendiri sebenarnya. Malah sebenarnya sebelum jadi freelancer itu wajib kerja sebenarnya. Malah kalau dari aku sendiri itu harus wajib kerja. Kenapa harus wajib kerja? Karena kita harus bikin atau belajar ada perusahaan ya. Jadi aku dulu pernah kerja sama orang Jepang, pernah kerja sama orang bule, kerja sama orang Medan. Minimal tuh kerja tuh 5 tahun dan minimal 3 tempat kerjaan.
Wow. Jadi kita bakal tahu nanti cara kerjanya orang Jepang. Yang orang Jepang tuh kita bisa suruh begadang, tapi jam 7 pagi harus kerja lagi karena tepat waktu. Kalau orang bule, gimana ceritanya lu kerja sesuai dengan waktu? Bekerja sesuai dengan targetnya. Setelah itu main game, ya monggo, nggak ada masalah. Mau orang Medan, ya mohon maaf ini bukan menyudutkan orang Medan gitu ya, tapi ada beberapa yang kok dia sepelit itu ya gitu, sampai segala macamnya, kok irit, kok itu dan segala macam. Terus kita belajar tuh dari ada pada perusahaan itu gitu yang kita akan pakai 5 tahun. Habis itu lanjut ke freelancer. Maksimal menurutku cuma 3 tahun toh. Mentok habis 3 tahun. Baru kita bikin studio. Nah, bikin studio itu sebenarnya kita punya jangka panjang. Studio kecil itu mungkin belajar 5 sampai 10 tahun. Studio besar ya lebih dari itu, dan ujung-ujungnya nanti akan jadi investor sebenarnya. Jadi udah ada tahapannya tuh. Jadi freelancer, ya kerja dulu, freelancer, bisnis kecil, bisnis gede, ujungnya jadi investor. Kan nggak mungkin kalian pasti bikin terus kan gitu. Akhirnya ya kita invest lah. Ujungnya ke sana sebenarnya gitu. Wow. Menarik. Jadi rupanya pengalaman kita kerja ikut orang itu juga nggak serta-merta itu hanya pengalaman kerja doang. Kalau kita bisa jeli di situ, malah bahkan kita bisa ngambil pelajaran di situ. Karena kebanyakan teman-teman mungkin dari awal udah kemakan omongan buka usaha aja, padahal kerja ikut orang itu juga gak kalah penting Mas ya. Betul. Okay. Apalagi kalau perusahaannya memang besar sekalian, kita tahu masuk agensi dan segala macam, nerima klien sebesar ini tuh gimana, yang kecil ini seperti apa, kita ngedeketinnya model bagaimana, itu kan semua blueprintnya udah lengkap sebenarnya. Kita cuma tinggal kata kutipnya mencontek gitu ya prosesnya, ketimbang kita test case terus tapi nggak winning gitu loh. Mereka kan udah winning, udah jebol dan segala macam. Itu penting banget sih sebenarnya. Keren. Terus untuk langkah awal itu yang tepat seperti apa ketika kita sudah, atau istilahnya sinyalnya bagaimana ketika kita saatnya harus membuat studio nih kayak gitu maksudnya. Ada sinyal apa gitu supaya atau mulai aja dulu. Ya. Jujur kalau dia jadi freelancer, nanti jujurnya tuh kalian tuh bakal pasti butuh bantuan sebenarnya. Butuh bantuan seseorang. Ada 2 tipe, akan melangkah menuju partner atau melangkah handle sendiri, tapi kalian teman-teman punya tim. Gitu. Nah, itu ada ceritanya sebenarnya. Ya terserah sih mau mulai dari mana. Tapi biasanya kalau memang mau punya tim dulu ya monggo silakan. Gitu. Udah oke, punya tim itu kan kalian butuh kayak misalkan seorang ilustrator pasti nanti ada yang jago colornya sendiri, yang sketsanya sendiri gitu ya. Terus udah gitu nanti ada yang layoutnya sendiri. Belum tentu orang yang jago ngegambar tuh bisa ngedesain grafis gitu ya. Nah itu kan beda banget. Betul gitu banget. Terus udah gitu tahu lagi masalah cetak mencetak, kalau dia belum pernah pintar cetak mencetak itu udah orang lagi sendiri gitu ya. Itu kan udah berapa orang tuh yang harus di hire gitu ya. Dan udah ketahuan kan, marketnya udah ketahuan. Kayaknya kita gak usah ngomong bahwa saya akan jadi bos, dia anak buah, enggak. Tapi mulainya adalah saya ada dan saya dibantuin orang lain. Mulai dari situ dulu. Kalau udah dibantu itu jadi udah nggak ada ceritanya bahwa saya pemimpin loh, kamu anak buah harus begini segala macam. Dulu saya nggak pernah mikir gitu. Yang penting gimana ceritanya project ini beres bareng-bareng gitu. Semudah itu sih. Masalah gaji, kalau dulu sih saya memang waktu awalan ya semampunya saya gaji dulu. Kalau memang itu bisa saya lakukan, ya itu yang saya kasih gitu. Sebatas itu. Wow. Ini kalau ngobrol sama Mas Anggi gini, jadi kayak kita dapat ting gitu ya emang kayak gitu. Jadi intinya teman-teman kalau saya nangkap memang proses itu perlu guys, jadi nggak usah keburu-buru, tapi kalau bisa ya jangan lama-lama freelance kayak yang Mas Anggi sampaikan. Jadi setelah kalian mungkin sudah kerja ikut orang, sudah mulai freelance, lalu kalian bisa start untuk bikin studio. Modal itu gimana awalnya, atau Mas Anggi punya jawaban tersendiri yang mungkin bisa menjadikan referensi buat teman-teman ketika memulai studio? Oke. Kalau mau mulai studio itu ya tadi kan sebelumnya kan pernah disebutin tadi bahwa mulai dengan dibantu sama orang lain. Kalau di situ berarti kan kelihatan bahwa kita mulai dari project yang ada dulu ya, biasanya begitu ya. Oh, ada project sekian, udah dibantuin sekian. Cuman ada orang yang bilang bahwa konteksnya ada
kamu butuh budget berapa sih untuk ngebangun sebuah studio sebenarnya? Pertanyaannya adalah orangnya dulu atau proyeknya dulu, kan konteksnya begitu ya. Kalau Mas Tony kepikirannya apa? Proyeknya dulu atau ada orangnya dulu? Atau malah ada duitnya dulu gitu? Aku dulu ada duitnya dulu Mas, karena takut itu nggak bisa nge-cover gaji gitu. Iya, berarti kan nunggu proyeknya dulu kan. Kalau aku nggak bisa gitu Mas, nggak tahu entah kenapa prosesnya nggak gitu. Punya anak dulu atau mikirin dulu duit dulu buat mikirin anak. Oh gitu. Apa? Ya punya anak dulu akhirnya. Punya anak dulu kan? Iya. Kalau saya punya tim dulu Mas. Harus ada tim dulu. Sekarang mau revenue berapa? Mau 1 miliar. Oke, 1 miliar bisa nggak dibagi sama 5 orang? 5 orang itu berarti dia jatahnya 200 juta tuh masing-masing. Doanya dia itu akan se-vibran sama saya dengan punya cerita itu. Jadi lu tinggal minta berapa banyak yang lu mau tambahin. Kalau misalkan tadi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang sempat bilang ya orangnya banyak, 80 orang, 70 orang gitu ya. Tapi ada nggak sebuah ketakutan untuk tidak bisa membayar? Itu Allah akan memberikan keseluruhan kebutuhan untuk 80 itu. Setiap doanya itu pasti ada iringan doa-doanya dia untuk doanya studio itu pasti. Jadi kalau ngomongin anak sama kayak ngomongin tim sebenarnya. Dan ini berkelanjutan nih. Jadi ujung-ujungnya keluarga sih, berkelanjutan sama partner. Kalau lo belum nikah, susah punya partner. Mau punya partner, nikah dulu. Lo udah akan paham cerita itu, proses itu. Kalau oh iya ya gitu, oh partner gini, oh iya ya, sama-sama egonya tuh paham ya ceritanya gitu. Tapi kalau lo belum nikah, selesai. Kok gagal ya? Kok gue gagal? Ya lo belum punya istri, ya pasti gagal lah. Gitu. Oke. Wah, ini jadi terus gimana Mas? Maksudnya aku sampai bingung ini. Oke, kita awal terjun 5 orang gitu. Katakanlah gitu. Orang 5 orang tadi itu kita gaji atau kita bagi hasil akhirnya nanti? Kalau kita waktu awal, aku biasanya awal sih pasti bagi hasil. Karena konteksnya adalah gitu, di awal-awal tuh aku tuh aku merasa dibantu sama mereka. Aku yang pasti adalah aku punya portofolionya, aku tahu cara proses kerjanya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu bukan cuma masalah duit, proses kerja, SOP, kepercayaan klien segala macam itu dibangun dari awal gitu ya. Masalah gaji, masalah ini cemen lah walaupun pada saat itu di awal aku nggak dapetin apa-apa, tapi teman-teman udah dapetin apa-apa dan aku udah tahu caranya. Itu mah cuma tinggal gini doang, jalan sebenarnya gitu. Udah tahu begini ceritanya ya udah. Tak proses lagi, itu semua akan jalan beriringan loh menurut aku gitu. Dan aku bisa meyakinkan bahwa kalau prosesnya udah bener nih, SOP-nya udah bener, kayaknya gue nambah 5 orang lagi oke deh. Yang ini baru kita bayar gajian. Oh, I see. Nice. Prosesnya. Oke, gitu. Karena udah ketahuan kan kebayangan bayarnya berapa, prosesnya gimana, sampai berapa lama, segala macam itu udah ketahuan semua nanti. Gitu. Tapi kita belajar itunya dulu gitu loh. Oke, nice. Wah, keren. Aku nangkap nih sekarang. Jadi ada satu hal lain nih cara bikin studio yang kita nggak harus langsung mikirin cara gaji karyawan, tapi kita cari partner aja guys, yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan studio kalian. Ya misal seorang studio ilustrasi ya cari pensil artis, cari sketch artis, cari coloring artis, sampai nanti studio kalian growth, baru kalian mikir cari yang benar-benar karyawan dan disitu nanti digaji. Gokil sekali. Oke Mas, lanjut gimana lagi nih? Setelah itu langkah yang kita lakukan apalagi setelah itu? Sebenarnya kendala paling besar itu kan rata-rata ya teman-teman itu adalah jago gambar, jago produksi, tapi nggak pernah jago marketing. Itu paling busuk lah. Mau apapun, mau siapapun, mau gimana pun itu kayaknya sesuatu yang harus kita cari, kita kejar ya. Antara memang kalian harus belajar itu sendiri secara strategik dan secara sendiri belajar, atau memang mulailah cari partner yang memang harus berhubungan dengan itu. Jadi kalau nyari partner juga tuh kalian nggak boleh yang namanya sama dengan. Jadi saya suka ilustrasi, dia suka ilustrasi. Itu biasanya nggak lama tuh umurnya, pasti berantem yang ada, tahu-tahu bubar. Yang ada tuh adalah kalian saling melengkapi. Istri itu saling melengkapi biasanya. Yang satu diem,
satu ramai. Yang satu sukanya di luar rumah, satunya di dalam rumah. Itu udah pasti. Yang satu suka ngedesain, satu suka marketing dan segala macam. Ya udahlah, cari itu saling menekin. Jadi ngobrolnya akan lebih nyambung, ngobrolnya akan lebih ini segala macam gitu ya. Tapi kalau nggak mau pakai parto tadi, ya udah lo belajar. Ya lo relain, namanya apa ya? Belajar dari leher ke atas. Lo rela buang-buang duit 10 juta, 25 juta, 30 juta, tapi lo nggak akan bohong bahwa proses itu tuh dengan dapatin ilmu tuh udah pasti bisa ngasih sesuatu yang baik gitu. Lo belajar Facebook Ad, belajar Google Ad, hasilin lah pasti, nggak mungkin nggak gitu, karena belajar itu. Gitu. Wah, menarik banget. Jadi kalau aku pribadi, Tony Media atau Wolf Order itu building studionya tuh kayak sistem yang nggak kayak Om Anggi. Jadi aku benar-benar cari karyawan, digaji per bulan, lalu running sampai hampir 1 tahun itu bahkan belum profit. Nah, kalau sistemnya kayak Mas Anggi tadi itu akan meminimalisir kalian untuk rugi gitu loh di awal-awal. Bahkan karena saling support itu tadi, itu bisa membuat perusahaan kalian itu berkembang lebih keren lagi. Karena apa? Karena masing-masing orang tadi, di 5 orang tadi, mereka sama-sama merasa memiliki perusahaan tersebut, guys. Itu penting. Ini trik baru, ini gokil, baru saya denger ya. Keren mas. Aduh. Apalagi ya? Bahas apa lagi ya? Ya tadi tim udah, partner udah. Nah, yang paling sering bermasalah adalah tadi ngomongin marketing udah, yang sering bermasalah adalah biasanya kan duitnya udah aur-auran tuh. Duitnya udah banyak, duitnya nggak jelas. Pokoknya kalau ngomongin bisnis, yang harus dibenerin adalah orang keuangan. Kadang-kadang kita itu sering bermasalah dengan keuangan. Setuju. Punya duit banyak, mikirnya mana? Ya nggak ada masalah ya kalau orang pengen reward healing reward self reward itu oke lah, no problem. Mau beli ini mau beli itu silakan, boleh gitu. Cuman tetap harus ada kisarannya, batasannya gitu. Dan kadang-kadang kita lupa juga menggaji diri sendiri. Jadi harusnya sih mulai menggaji diri sendiri. Terus duit yang berlebihan itu balikin ke studio. Kas studio. Yang terus udah gitu kasnya pun dipisah antara beneran rekeningnya kita sama rekeningnya studio. Ada kalanya nanti kita memang nggak gajian. Ada kalanya nanti studio harus bayar hutang ke kita karena kita udah misalnya nggak gajian 6 bulan. Pernah nggak gajian kita? Pernah. Dulu pernah bilang ke istri, ini kayak kita bakal nggak gajian 3 bulan karena konteksnya begini, dibayar ternyata terminnya bermasalah segala macem gitu ya. Ya udah, ya bilang bahwa konteksnya begini. Mungkin kita baru ngegaji sendiri ya paling cuma 1 juta, 2 juta ala kadarnya waktu pasar itu. Tapi karyawan wajib gajian. Nggak bisa enggak. Jadi keuangan tuh penting. Kalau udah masukin bisnis, keuangan penting. Nanti naik lagi kalau udah bisnisnya adalah lokal, naiknya ke perusahaan ngomongin pajak. Kalau enggak dikejar-kejar orang pajak kalau kita kenapa dan gimana gitu. Itu yang harus dijaga lah gitu. Dijaga. Jadi tapi kalau ntar udah makin gede lagi urusannya udah naik lagi tuh. Berarti ntar butuh pengacara, butuh orang hukum. Jadi kalau udah ngomongin lisensi, ngomongin apa dan segala macam, kusut deh. Itu udah ada cerita-ceritanya tuh, stepnya lah gitu. Tapi untuk yang masih studio kecil, keuangan tuh penting. Penting banget, benar. Terus manajemen juga. Iya. Itu termasuk di manajemen ya keuangan itu ya. Iya. Oke, keren sekali guys. Kurang lebih itu sih untuk yang di awal-awal gitu ya. Kalau memang panjang nanti ya. Panjang memang, tapi kelihatannya mungkin ya tidak sesimpel itu gitu ya. Cuman memang konteksnya teman-teman harus nyobain sendiri ya proses yang ada, karena semua orang mau bikin studio pasti akan ngelewatin semua proses itu. Ngomongin berantem, ngomongin duit dipakai nggak jelas segala macam, itu udah ada ceritanya. Nggak gajian, tahu-tahu punya duit banyak, tahu-tahu jualan laptop lah, jualan handphone lah, jualan mobil dijual lah semuanya karena kebutuhan lain. Guys, macam-macam lah pokoknya. Gokil sekali guys ya. Oke, sementara yang kita bahas itu dulu karena ini ceritanya kan bahas awal-awal bikin itu seperti apa ya, kurang lebih gambarnya kayak gitu tadi guys. Dan nanti kalau
pengen lebih dalam lagi, kalian bisa ini kontak Om Anggi. Dia tuh sangat ramah dan tidak pernah sombong. Tanya-tanya selalu jawab. Aku sendiri yang sering banget ngerepotin tanya-tanya tentang cara gaji karyawan gimana, idealnya pembagian hasil gimana sama Om Anggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah kenal Om Anggi bisa kontak kalau mau tanya-tanya. Kalau yang belum kenal ya jangan langsung tanya-tanya. Kenalan dulu yang sopan ya kan. Kalau udah kenal baru bisa tanya-tanya. Oke. Om Anggi terima kasih banget udah mau ngobrol sama kita dan seperti biasa pesan terakhir buat teman-teman yang mau mengawali membuat studio. Monggo Mas Anggi. Semua yang diomongin sebenarnya tadi bisa dibilang bullshit kalau lo nggak jalanin. Yo guys, oke. Itu tadi gokil. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di konten ngobrol-ngobrol yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gokil. Thank you Mas Anggi. Mantap.